sedih ya ketika pemimpin kita disebut dengan petugas partai. Oke. Beberapa kepala daerah di Bali, termasuk Pak Koster juga beberapa kali kerap kali blunder. Kemudian masyarakat mempertimbangkan kembali nih calon-calon dari PDIP. Kalau memang misalnya tidak ada calon yang serak di hati masyarakat, dan ini menjadi catatan penting juga untuk kemudian PDIP di Bali menampilkan sosok-sosok yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ada Giri Praste nih yang siap menelikung mungkin atau siap mengambil tiketnya Pak Koster kalau peluang Giri, menurut ada Saya lebih menyarankan Pak Giri pindah partai lah ya. Pindah partai. Kalau ada apa rekomendasi? Ya, bukan masalah loyalitas, tapi ini masalah keberpihakan. Kalau kemudian di dalam internal aja masih dihambat-hambat padahal punya kompetensi dan lain-lain, kenapa enggak? Pak Mangku Pastiko juga pindah partai. Tapi kalau PDIP misalnya merekomendasikan Pak Giri, Koster dibuang? Nah, ini kembali ke masyarakat, karena masyarakat khususnya yang ada di Bandung sudah melihat kerja-kerja beliau, dan kalau dirasa cocok untuk kemudian memimpin Bali, ya tidak ada yang tidak mungkin. Selamat datang kembali di channel YouTube Bali 1. Ini kita masih dalam suasana pasca pencoblosan sehari sehari pasca pencoblosan, dan tampaknya sudah ada hasil quick count. Nah, pemenangnya walaupun belum resmi diumumkan oleh KPU, tapi hasil quick count mayoritas lembaga yang kredibel memenangkan Prabowo Gibran, pasangan capres-capres nomor urut 2, kisaran 56-58%. Nah, ini saya ingin tahu seorang anak muda Bali, ya ini bagaimana melihat Pilpres ini. Hasilnya mungkin cukup mengejutkan juga di Bali. Kandang banteng ini jebol juga di mana-mana itu. Target 95% dari ketua tim pemenangan Ganjar, Pak Koster, yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Bali, tampaknya jauh bumi dan langit. Nah, ini bagaimana? Ini sudah bersama kita Arya Gangga ya, dari founder Praga Institute, dan juga saya sebut lagi pendukungnya AWK gitu ya. Ya, Swastiastu Arya Gangga. Silakan. Ini gimana lihat Pilpres ini? Ya, cukup mencengangkan beliau, yang dimana kemarin hasil survei mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu 48%, ya, 9%, 50 berapa lah, cuma kan sekarang jadinya 58 gitu. Ternyata quick count penghitungan cepatnya dari survei-survei per hari ini itu 56-58 ternyata. Dan yang seperti dibahas tadi di Bali, kalau teman-teman lihat ternyata berbanding terbalik dari harapan yang diharapkan dari tim pemenangan Banteng, Pak Koster. Ini tapi yang menarik tadi saya dapat videonya Pak Koster itu seperti ngeles gitu ya. Katanya 95% itu kan motivasi ya, target realistisnya mungkin 85. Itu gimana itu? Ya begitulah cerminan mantan pemimpin kita. Mungkin cara khas politisi ngeles gitu ya. Oke. Berarti Bro Arya Gangga ini melihat memang di Bali itu sudah saatnya ada perubahan, atau sudah saatnya ada tanda kutip lah tsunami politik. Saya kira masyarakat juga bisa menilai ini menjadi efek panjang. Kalau dikatakan pileknya PDIP, ya saya kira masih banyak yang milih PDIP. Ya, masih, bahkan di survei elektabilitas quick count dari pileknya PDIP masih unggul. Di Bali termasuk pasti juga gitu. Cuma kan yang pilpresnya ini gitu kita bicara. Saya kira pemilihan, nah ini yang sering saya kritisi panjang. Tidak akan korelatif pemilihan eksekutif dengan legislatif. Saya kira masyarakat sudah mulai cerdas untuk memilih pemimpin eksekutifnya, dan itu tidak akan berpengaruh dengan elektabilitas legislatifnya. Ini terbukti hari ini, di mana harapan dari yang dulunya PDIP di Bali itu 92%. Ya, ketika Pak Jokowi 2019. Ketika Pak Jokowi, dan sekarang mereka mikirnya lebih hebat dari Jokowi mungkin. Bahkan kalau tidak salah, Pak Ganjar itu 2 atau 3 kali ke Bali. Berapa kali? Sering. Semenjak ini pemilu. Iya, maksudnya kampanye. Seingat saya lebih dari 5 kali. Oh, setahu saya 3 kali. Yang resminya mungkin ya, tapi setahu saya Bali sering dikunjungi gitu. Bahkan catatan saya lebih dari 5 kali kalau nggak salah gitu. Dan hasilnya cukup mencengangkan lah, Beli. Dan ini menjadi catatan penting sebenarnya untuk PDIP agar kemudian lebih membenahi komunikasi politiknya kepada masyarakat. Nah, apa yang membuat masyarakat Bali menurut Arya Gangga ini
istilahnya ada yang bilang kan all in Prabowo Gibran gitu ya, tenggelamkan banteng dan sebagainya. Itu kira-kira apakah mereka tanda kutip juga merasa bosan atau muak dengan tadi quote and quote ya kejumawaan, terlalu percaya diri atau terlalu arogan atau seperti apa? Mungkin selain bosan mereka kecewanya dari segi misalnya saya salah satunya mungkin cukup sedih ya ketika pemimpin kita disebut dengan petugas partai. Oke. Kedua, kalau kalian lihat surat yang dibuat Pak Koster kepada partainya, kepada Megawati yang kemarin sempat viral juga memposisikan diri sebagai gubernur bagaimana. Lalu yang selanjutnya kepala-kepala daerah, beberapa kepala daerah di Bali termasuk Pak Koster juga kerap kali blunder. Misalnya salah satu contoh, saya pernah mengkritik Pak Koster ketika kebijakannya terkait dengan ogoh-ogoh tahun lalu. Oke. Kedua, itu menjadi ejekan Semeton Bali juga terkait dengan kopi dan arak. Ya, kopi dan arak. Okay. Obat COVID ya. Bahkan sampai yang masih jadi kontroversial kan sampai ada hari arak kan, pergubnya. Lalu yang selanjutnya kemarin saya kritik keras juga terkait itu viral tuh gara-gara saya. Bocornya chat WhatsApp mantan Bupati Gianyar. Ya, yang tidak menghadiri presiden. Nggak boleh seperti itulah. Teman-teman yang dari eksekutif harus mencerminkan bahwa kalian sebagai pemimpin di wilayah tersebut bisa mewakili masyarakat. Jangan sampai hanya karena kepentingan politik dari partai politik tertentu menghilangkan substansi saudara untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Ya, tapi kan juga banyak pengamat juga yang mengatakan bahwa karena faktor Jokowi jugalah yang kemarin PDIP menang. Nah, kemudian juga sekarang Prabowo Gibran menang juga dianggap ada Jokowi efeknya. Berarti kalau begitu kan apa iya artinya PDIP tanpa Jokowi nggak ada artinya gitu? Ngaruhnya sih bagi saya sedikit ya, tapi lebih ke hari ini kekecewaan masyarakat aja. Oke, lebih kepada kekecewaan masyarakat bukan karena Jokowi meninggalkan PDIP. Kalau karena Jokowi efek harusnya suara legislatif PDIP turun atau jauh lah ke bawah. Cuma kan hari ini masih di atas. Yang saya lihat kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin eksekutifnya aja. Termasuk mungkin juga karena artinya gaya komunikasi politik dan gaya kampanyenya Ganjar yang beberapa belakangan kan juga menyerang Jokowi, bahkan di debat terakhir kan juga masih berusaha menyerang Prabowo. Apakah itu juga menjadi faktor? Menjadi salah satu faktor juga, karena masyarakat kan butuh pemimpin yang bisa lebih smooth lah, tidak perlu menyerang satu sama lain, karena masyarakat juga menilai. Tapi saya melihatnya itu lebih kepada figur-figur PDIP yang ada di Bali-nya sih, yang membuat masyarakat itu kecewa terhadap pemimpin eksekutifnya. Misalnya Pak Kosternya begini, kalau saya milih Pak Ganjar kan akan begini begitu, nggak masyarakat melihat. Nah, apakah juga nanti akan berubah lah peta politik di Bali khususnya di pilkada serentak? Kalau sekarang kita melihat hasil pileg, sementara PDIP oke lah masih leading baik di nasional maupun di Bali, kita yakini masih leading. Tapi kan ketika presidennya hilang, secara psikologis politik itu istilahnya mengasih pukulan telak juga bagi mereka. Nah, Arya Gangga yakin nggak nanti akan ada perubahan di pilkada serentak, khususnya kita bicara Pilgub Bali, dan apakah juga akan ini momentum tampilnya tokoh-tokoh Bali untuk nyalon dari koalisi misalnya di luar PDIP melawan Pak Koster atau siapa, Pak Giri misalnya yang dapat rekomendasi gitu? Sangat mungkin. Jadi Semeton nggak boleh lupa bahwa dulu kita pernah punya gubernur dari Partai Demokrat. Ini kan tergantung sebenarnya. Mangkubastika maksudnya, yang di periode kedua, walaupun periode pertama dari PDIP. Sebenarnya konstelasi pertarungan nasional itu daerah itu tergantung di nasional. Karena pada saat itu Demokrat adalah partai penguasa. Ya, SBY masih berkuasa walaupun di penghujung tahun kan di 2013 Pilgub Bali, 2014 SBY sudah lengser kan. Dan saya kira ini akan cukup berdampak pada Pilgub besok, Pilbob maupun Pilwali, agar kemudian masyarakat mempertimbangkan kembali nih calon-calon dari PDIP. Kalau memang misalnya tidak ada calon yang serak di hati masyarakat, dan ini menjadi catatan penting juga untuk kemudian PDIP di Bali menampilkan sosok-sosok yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, apakah juga nanti ini hasil minor ini menjadi evaluasi lah bagi Pak Koster? Yakin nggak masih dapat rekomendasi? Toh faktanya misalnya Ganjar maupun kalah secara nasional, apalagi di Bali misalnya kandang banteng jebol gitu. Yakin nggak masih Arya Gangga dapat Pak Koster rekomendasi? Kacamata Pak Koster? Ya, di internal PDIP sendiri. Ya masih agak 50-50 ya, karena kalau melihat Pak Koster sebagai ketua tim pemenangan Ganjar di Bali,
dengan dia optimis 90% dan hanya sekarang jauh di bawah aja, itu sudah menjadi evaluasi lah ya. Evaluasi internal partai PDIP, termasuk di mata Ibu Mega mungkin. Dan itu menjadi catatan penting juga, PR besar dari Pak Koster untuk meyakinkan Ibu di atas. Nah, ada Giri Praste nih yang siap menelikung mungkin atau siap mengambil tiketnya Pak Koster kalau peluang Giri, menurut ada Saya lebih menyarankan Pak Giri pindah partai lah ya. Pindah partai. Kalau nggak dapat rekomendasi. Ya, bukan masalah loyalitas, tapi ini masalah keberpihakan. Kalau kemudian di dalam internal aja masih dihambat-hambat padahal punya kompetensi dan lain-lain, kenapa enggak? Pak Mangku Pastiko juga pindah partai. Tapi kalau PDIP misalnya merekomendasikan Pak Giri, Koster dibuang? Nah, ini kembali ke masyarakat, karena masyarakat khususnya yang ada di Badung sudah melihat kerja-kerja beliau, dan kalau dirasa cocok untuk kemudian memimpin Bali, ya tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada yang tidak mungkin juga ketika WK ikut pilgub. Ya bisa jadi juga, apalagi kalau dapat 1 juta suara gitu kan. Kita nggak tahu nih besok gimana. Karena setiap menit, setiap hari eskalasi politik pasti berubah. Tadi kalau ketika kondisi politik sudah berubah di Bali, kandang banteng sudah dibobol, harusnya ini kan menjadi momentum keberanian tokoh-tokoh di luar PDIP atau partai-partai di luar PDIP, koalisi lah kita katakan, koalisi dari Pilpres sekarang kalau ini berlanjut, ini kan pasti akan melawan PDIP. Bagaimana momentum ini harusnya diambil oleh partai-partai koalisi yang Prabowo Gibran sekarang, ada Golkar di sana, ada Demokrat, ada Gerindra, ini kan partai-partai yang cukup besar di Bali, apalagi ini momentum mereka. Bagaimana menurut Arya Gangga? Saya kira teman-teman koalisi yang ada di daerah, walaupun sebenarnya banyak terjadi koalisi nasional dengan daerah kadang berbeda. Ya, tidak sinkron lah, tidak sejalan. Belum ada yang nggak otomatis koalisinya nasionalnya di daerahnya sama, tergantung situasi masing-masing daerah. Tapi yang di luar PDIP, saya berharap partai-partai harus bisa memunculkan tokoh yang jauh dari kualitas Pak Koster. Jauh lebih bagus maksudnya. Lebih bagus. Agar kemudian ini menjadi catatan penting PDIP bahwa kebutuhan masyarakat berbeda. Kebutuhan masyarakat tidak lagi diberikan rekomendasi arak dan kopi misalnya, tapi lebih kepada kerja-kerja nyata. Dan di sana kita bisa melihat kemampuan dari partai-partai di luar PDIP nanti untuk melihat atau men-screening tokoh-tokoh Bali untuk diusulkan menjadi calon gubernur. Iya, berarti apakah dengan kekalahan Ganjar Mahfud ini Koster aslinya game over? Mungkin bisa menjadi salah satu faktor. Dan ini kan kembali saya bilang tadi, tergantung partai yang di luar PD ini men-screening tokoh-tokoh Balinya. Jangan sampai menyodorkan nama hanya dia ketua partai, hanya dia mendapatkan suara banyak, tapi lihat dari figurnya cocok nggak di masyarakat. Ya, berarti dengan kondisi ini kan masyarakat sebenarnya sudah semakin cerdas gitu ya. Artinya masyarakat Bali semakin cerdas, termasuk kemarin yang cukup menarik juga pernyataan pasca kemenangan ya, dari hasil quick count dari Prabowo Gibran kan menyatakan ini adalah kontribusi kemenangan anak-anak muda gitu. Nah, bagaimana ada yang melihat apakah memang ini anak-anak muda ini bisa memberikan kontribusi besar pada kemenangan Prabowo Gibran kemarin, termasuk anak-anak muda ini bisa menjadi harapan untuk mengubah kondisi politik Bali nanti di pilkada serentak gitu misalnya, karena sudah terbukti di Pilpres gitu. Ya, jadi anak-anak muda yang di Bali kembali lagi, mari kita menjadi pemilih yang rasional ya, untuk kemudian melihat jejak rekam keterlibatan kita untuk mensukseskan pilkada besok, tidak sekedar untuk datang ke TPS, tidak sekedar karena suka figurnya, tapi lebih kepada program apa atau keberpihakan apa sih yang dia bisa berikan kepada Bali ke depan. Dan anak muda nanti, kalau memang kemudian ini menjadi kemenangan anak muda bisa menentukan agenda-agenda politik ke depan. Makanya kerap kali saya sampaikan, anak muda per hari ini harus punya agenda politik. Misalnya Bali harus seperti apa? Kalau misalnya kemarin sejauh di mana saya diskusi dengan Pak Gung Adi, hari ini Bali pariwisatanya nomor 2 loh setelah Dubai. Nah, bagaimana keberpihakan calon gubernur Bali ke depan untuk meningkatkan kualitas pariwisata budaya? Lalu selanjutnya tentang perekonomian. Ada nggak sih calon-calon gubernur yang nanti berbicara tentang bandara Bali Utara? Karena ya kalau yang calon PDIP pasti menolak kan, karena Bu Mega bilang nolak gitu kan. Nah, ini lagi kembali ke kebutuhan masyarakat. Atau mungkin kalau karena nyalon jadi gubernur nanti narasinya beda lagi gitu. Dulu juga waktu Pak Koster, ada catatan digitalnya teman-teman bisa cari, ketika nyalon gubernur bilangnya
sekolah Bali Mandara akan saya lanjutkan. Buktinya dirubah. Jadi teman-teman jangan sampai terbuai dengan janji-janji politik. Itulah pentingnya orang yang sudah kita dukung maupun orang yang tidak kita dukung, ketika terpilih kita kawal programnya. Oke. Nah, kalau catatan lah kepemimpinan Pak Koster, menurut ada Gangga apa saja catatan minornya yang apakah itu bisa dengan mudah nanti diperbaiki atau publik lupa lah dengan catatan itu sehingga tetap aja pilihannya ke calon dari PDIP? Pak Koster di awal-awal bagus ya, di awal-awal, cuma yang kemudian menjadi catatan anak muda kemarin, kenapa kemudian saya agak kurang respect ya, karena waktu saya mencoba mengkritik beliau, ternyata beliau cukup sentimen. Anti kritik terlihat, dan itu bisa teman-teman buktikan kok. Saat Pak Koster buat kegiatan di Jaya Sabah kalau nggak salah, beliau mengundang semua pejabat. Dan DPD itu diganti namanya, misalnya kayak Pak Bambang tokoh Muslim, Pak Anagung Ngediagung tokoh Puri Mengui, Mangku Pastike mantan Gubernur Bali, AWK tuh nggak diundang. Karena AWK mungkin sempat buat konten ke Giri Prasetyo siapa gubernur kayak gitu-gitu. Nah, ya kenapa gitu, pemimpin nggak boleh anti kritik dong? Berarti baperan lah. Nah, sementara saya lebih salut sama Pak Ganjar, Pak Ganjar nggak anti kritik, kenapa yang di daerahnya anti kritik? Dan itu bisa menjadi pertimbangan masyarakat di daerah loh, untuk menilai kembali, mempertimbangkan kembali pencalonan Pak Koster ketika dapat rekomendasi dari ibu. Iya, berarti ini mungkin juga it's time for Giri Prasetyo gitu. Ya, kalau kita bicara perubahan konstelasi politik di Bali dengan dipicu dari Pilpres ini, tapi karena pilegnya atau kursi legislatifnya masih kuat PDIP, mungkin nggak PDIP masih bisa merebut gubernur Bali? Melihat sejarah yang ada, Mangku Pastike pernah menang dari Demokrat. Saya kira hal yang sangat mungkin ketika gubernur besok yang memenangkan pileg di Bali besok bukan dari PDIP. Tergantung dari figurnya nanti. Tergantung dari. Kalau misalnya tiba-tiba AWK 1 juta suara dan ikut nyagup, ya kemungkinan juga menang. Kemungkinan menang. AWK? Iya. Oh, berarti AWK nih diam-diam memberikan ancaman ke Pak Koster gitu. Makanya kan tadi saya bilang di 2019 aja AWK tuh megang 30% suara Bali loh. Dengan 2,6 juta pemilih dan dia dapat 700.000. Bayangin kalau misalnya dipasangkan dengan Pak Giri misalnya, dengan suaranya yang sebesar itu, hal yang tidak mungkin. Untuk mengalahkan Pak Koster. Berarti Giri AWK atau AWK Giri? Nah, ini tergantung masyarakat lagi. Saya nggak bisa ini. Yang jelas kita butuh tokoh-tokoh yang memang mengerti kebutuhan anak muda khususnya dan kebutuhan Bali ke depan. Oke, luar biasa nih Arya Gangga, ini pikiran-pikirannya ya, kita perlukan lah untuk anak-anak muda ini. Tapi kalau kita bicara kebutuhan anak muda, mungkin sedikit lagi lah. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita anak-anak muda ini, atau anak-anak muda di Bali khususnya, apa sebenarnya yang mereka butuhkan gitu? Kalau di Bali sebenarnya kemudahan akses lapangan pekerjaan ya. Lalu kedua terkait dengan pendidikan, karena banyak sekali kan anak-anak muda di Bali yang sebenarnya kalau teman-teman tahu di Denpasar itu kan sebutannya kota layak anak. Ya, kota layak anak. Tapi teman-teman cek di Denpasar masih banyak kok anak-anak kecil, anak-anak yang di bawah umur yang belum terfasilitasi jual tisu di Krendeng. Dan itu kan menjadi kita kehilangan sebagian aset bangsa kita ke depan. Anak-anak muda butuh itu, karena beliau ke depan harus menikmati dong hasil dari Bali ini kan. Masa tinggal di wilayah dengan penyumbang devisa terbesar tapi tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa dapat lapangan pekerjaan. Itu sih yang penting. Ya, itu ironi juga ya, untuk daerah sekaya Bali dengan gemerincing dolarnya, walaupun tadi dikatakan devisa kita juga lari gitu. Oke, terakhir ada nggak harapan terhadap ini, kan masih berproses ya? Nah, artinya Pilpres ini belum ada pemenang resminya, Pileg juga masih dihitung, tapi hasil quick count juga sudah ada sebenarnya pemenangnya gitu. Nah, mungkin harapan Arya Gangga kepada masyarakat Bali, mungkin juga kepada elit-elit kita, karena ini pasti akan berlanjut panasnya ini ke MK gitu. Iya, sampai akhir 2024 ini. Panasnya ini ke MK ini gimana kira-kira ya? Ya, harapannya kepada masyarakat Bali yang ngiring jengahang raga, karena kita tidak boleh dijadikan sebagai objek politik. Kita harus menjadi subjek politik, terlibat aktif, mengawal sampai akhir. Mengawal dalam artian mau menang atau kalah yang kita dukung, kita kawal programnya. Dan selanjutnya pesan
saya kepada elit-elit partai ngiring Mulat Sarire, khususnya untuk PDIP, karena sejauh sepengalaman saya bergelut di dunia aktivis, di kemahasiswaan, Pak Koster itu seringkali saya demo, DPRD Bali itu seringkali saya demo, cuma khusus untuk eksekutif Gubernur Bali, sejauh saya mengkritisi Gubernur Bali, Pak Koster, PDIP, tidak pernah satupun mungkin aspirasi kami didengar. Dan saya berharap internal dari PDIP merubah pola komunikasi politiknya, karena per hari ini anak muda punya peran, anak muda yang punya ruang untuk kemudian harus didengar. Apa yang menjadi berbeda mungkin dengan 2014 2019, karena konstelasi politik hari ini dan ke depan anak muda punya dominasi kepentingan yang lebih untuk mereka dengarkan, khususnya untuk elit-elit partai ini. Oke, ada kata bijak yang mengatakan pada intinya orang itu baru akan sadar ketika dia sudah terjatuh, kan begitu. Nah ini kan sekarang pertanyaannya Pak Koster dan teman-teman di PDIP ini mau nggak sadar ketika kondisi politik sudah berubah, kan harus begitu? Berbenah, karena mau tidak mau PDIP juga punya catatan sejarah yang penting di Bali. Kalau melihat hari ini masyarakat banyak kecewa, ya harus dirubah Mulat Sarire. Oke, Mulat Sarire, ya tentu ini menjadi harapan untuk kita. Intinya kita tidak mendiskreditkan ya, kita tidak benci dengan satu partai apapun, tapi intinya kita berharap partai yang menjadi aset bangsa ini, aset Bali ini menampilkan tokoh-tokoh terbaiknya, mampu memberikan kontribusi keberpihakan yang terbaik juga kepada masyarakat Bali. Jangan sampai ketika artinya silau karena sudah berkuasa, merasa silau, merasa nyaman, merasa nggak akan goyah, nggak akan terkalahkan, tapi kan situasi politik tadi berubah saat ini. Oke, terima kasih Ada Gangga. Kita akan sambung ngobrolannya nanti di kesempatan berikutnya. Luar biasa, teruskan berkarya anak muda dengan Praga Institute-nya. Terima kasih. Ayo ngiring kesempatan.